Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puji Amelia Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang analisis materi mata pelajaran fikih pada MA kelas 10 semester genap bersama teman saya Mbak Rika Ajeng Mustika Sari. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang kepemilikan dan akad. Apa sih kepemilikan itu? Nah, kepemilikan itu ya teman-teman merupakan suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Sebab-sebab kepemilikan itu ada 4, yaitu yang pertama, barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah. Kemudian yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Yang keempat, harta atau barang yang didapat melalui perkembangbiakan. Selanjutnya, macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan itu ada 3. Ada kepemilikan penuh, ada kepemilikan materi, dan ada kepemilikan manfaat. Selanjutnya yaitu pengertian akad. Nah, akad secara bahasa adalah hubungan antara beberapa hal. Namun, secara umum, akad itu rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu, baik atas dasar keinginan tunggal, seperti akad wakaf dan talak, atau butuh keinginan dua orang untuk mewujudkan, seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Secara khusus, pengertian akad ialah ijab dan qabul dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad, sehingga mengecualikan cara yang tidak dilegalkan syariat seperti kesepakatan untuk membunuh seseorang, maka tidak dinamakan akad. Macam-macam akad itu ada akad lisan, akad tulisan, akad perantara utusan, akad isyarat, dan akad taati. Kemudian selanjutnya yaitu perekonomian dalam Islam. Perekonomian dalam Islam yang pertama jual beli. Jual beli dalam istilah fikih itu disebut dengan al-ba'i, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian yang kedua ada musakoh, muzaroah, dan mukobaroh. Pengertian dari musakoh. Musakoh merupakan bentuk kerjasama usaha dalam bidang pertanian dengan cara pemilik kebun menyerahkan kepada petani atau penggarap untuk digarap, ditanami, dan hasilnya dibagi sesuai dengan presentase sesuai dengan kesepakatan. Namun pada umumnya pembagiannya adalah antara separuh atau sepertiganya untuk penggarap, dan hukumnya musakoh itu boleh atau yaitu muzaroah. Muzaroah merupakan kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap dengan benih tanaman dari pihak yang punya tanah. Kedua hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak. Kerjasama muzaroah ini biasanya dilakukan dalam tanaman yang harga benihnya relatif mahal, seperti cengkeh, pala, dan vanili, dan sebagainya. Dalam muzaroah, masing-masing pihak mengambil bagiannya dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua belah pihak akan ikut merasakannya juga. Kemudian pengertian mukobaroh. Mukobaroh ialah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Pada umumnya, kerjasama mukobaroh ini dilakukan pada tanaman yang benihnya relatif murah atau rendah seperti padi, jagung, dan kacang. Yang ketiga yaitu syirkah. Pengertian dari syirkah menurut bahasa ialah persekutuan, kerjasama, atau bersama-sama. Nah, menurut istilah, syirkah ialah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Macam-macam syirkah itu ada syirkah amlak atau syirkah kepemilik atau
kepemilikan, dan syirkah ukut atau syirkah kontrak atau kesepakatan. Kemudian mudorobah atau murobah dan murobahah. Mudorobah ialah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Kemudian murabahah. Nah, murabahah itu transaksi penjual barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya ialah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Kemudian salam atau jual beli inden atau pesan. Kata salam berasal dari kata taslim. Salam berasal dari kata taslim, yaitu menyerahkan. Kata ini semakna dengan as-salaf yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Selanjutnya yaitu wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Wakaf berasal dari kata wakota yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah ialah perbuatan hukum yang suci dan mulia sebagai sedekah jariyah yang pahalanya akan terus-menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf sudah meninggal atau tiada di dunia ini. Selanjutnya yaitu hibah. Hibah ialah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Kemudian selanjutnya yaitu sedekah. Sedekah ialah berasal dari kata sodakoh yang artinya benar. Maksudnya orang yang bersodakoh merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujuran akan imannya kepada Allah. Menurut istilah atau terminologi, pengertian sodakoh sama dengan pengertian infak termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak selalu berkaitan dengan materi, maka sedekah memiliki arti yang lebih luas menyangkut hal yang bersifat materi atau non-material. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rika. Yang selanjutnya adalah hadiah. Hadiah sendiri merupakan penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang pada umumnya dikirimkan kepada penerima dengan tujuan memuliakannya. Hadiah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sebagai penghargaan atau penghormatan terhadap sesuatu yang telah dicapainya. Biasanya hadiah ini diberikan terhadap orang yang memiliki prestasi atau keberhasilan yang dicapainya. Nah, rukun dari hadiah ini ada 4, yaitu wahib atau pemberi hadiah, mauhublah penerima hadiah, dan mauhub barang yang dihadiahkan, dan yang terakhir sigot atau ijab kabul. Selanjutnya yaitu wakalah. Wakalah merupakan menurut bahasa artinya menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Sedangkan menurut istilah, wakalah merupakan akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tersebut tidak dalam posisi melakukan kegiatan. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Wakalah, macam-macam wakalah ada 3, yaitu al-wakalah al-khosoh, al-wakalah al-ammah, al-wakalah al-muqayyadoh, dan al-wakalah mutlaqoh. Al-wakalah al-khosoh merupakan prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik atau sudah jelas. Al-wakalah al-ammah merupakan suatu prosesi pendelegasian wewenang
yang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Yang terakhir yaitu al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah. Al-wakalah muqayyadah dan merupakan akad di mana wewenang dan tindakan si wakil ini dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan al-wakalah muqayyadah merupakan akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Selanjutnya yaitu sulhu. Sulhu menurut bahasa diambil dari kata al-sulhu yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan secara istilah, sulhu merupakan suatu usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang mempunyai perselisihan atau pertengkaran dan bermusuhan dalam mempertahankan suatu hak. Dengan usaha sulhu tersebut diharapkan akan berakhir perselisihannya. Macam-macam sulhu ada 4, yaitu perdamaian antara orang kafir dan muslimin, perdamaian antara kepala negara dengan pemberontak, perdamaian antara suami istri, dan yang terakhir yaitu perdamaian dalam muamalah. Yang selanjutnya yaitu analisis hukum riba, bank, dan asuransi. Riba sangat diharamkan dalam fikih Islam dan menurut Rasulullah sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu dalam kelompok 7 dosa besar. Al-Quran sendiri telah menetapkan keharaman riba dengan redaksi tahrim secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya. Umat Islam sendiri dilarang untuk mengambil riba apapun jenisnya. Larangan umat Islam tersebut tidak melibatkan diri dengan riba yang bersumber dari berbagai surat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran menyoroti praktik riba yang telah sistematik, yaitu riba yang telah menjadi sistem di mana-mana. Riba yang telah menjadi instrumen ekonomi sebagaimana yang diyakini para penganut sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem kapitalis ini, bunga bank merupakan jantung dan dari sistem perekonomian. Hampir tak ada sisi dari perekonomian yang luput dari mekanisme kredit bunga bank, mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara hingga perdagangan internasional. Jika riba telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkristal sedemikian kuatnya, maka sistem tersebut akan dapat menimbulkan banyak dampak buruk bagi perekonomian secara luas. Dampak sistem ekonomi riba tersebut sangat membahayakan perekonomian dunia. Yang selanjutnya yaitu hukum asuransi. Asuransi sendiri merupakan suatu ikatan yang terbentuk penggabungan ketetapan untuk saling menolong yang telah diatur dengan sistem yang rapi untuk sejumlah manusia yang semuanya telah siap untuk menghadapi suatu peristiwa. Asuransi sebagai bentuk muamalah baru yang berada dalam dunia ekonomi modern merupakan masalah ijtihadiyah dan khilafiyah dalam hasanah fikih Islam kontemporer, yaitu masalah yang status hukumnya masih belum jelas didapatkan dari hasil ijtihad, dan oleh sebab itu belum ada kesepakatan tentang status hukumnya. Perbedaan hasil ijtihad tersebut muncul dari beberapa banyak faktor. Di antaranya yaitu perbedaan cara melihat kasus, perbedaan latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu analisis hukum bank. Bank atau perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang usahanya pokoknya adalah simpan pinjam, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama memutuskan masalah bank dan pembangunan uang melalui beberapa kali musyawarah. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama yang berhubungan dengan masalah tersebut. Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional tersebut. Pendapat pertama yaitu pendapatnya mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak.
sehingga hukumnya haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rente. Pendapat ini terdiri dari beberapa variansi, yaitu bunga bank tersebut dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram. Yang selanjutnya yaitu bunga bank tersebut sama dengan riba dan hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu bunga tersebut sama dengan riba, yaitu hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat atau hajah rojihah. Yang selanjutnya yaitu pendapat kedua mengatakan hukumnya subhat atau diragukan tentang halal dan haramnya, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Pendapat yang terakhir yaitu pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sementara adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Pendapat ini juga dengan ada beberapa variansi, yaitu bunga konsumtif sama dengan riba yang hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Selanjutnya yaitu bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, yaitu hukumnya halal, sedangkan bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh. Bunga bank tidak haram kalau bank tersebut menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. Mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.